Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait laporan evaluasi akhir semester proyek rekayasa perangkat lunak dari kelompok 5, di mana topik atau judul yang kami ambil adalah website pemesanan Pujasera Universitas Brawijaya atau yang kami beri nama Ikantin. Tujuan kami memilih topik ini adalah untuk mengatasi masalah-masalah operasional di Pujasera Universitas Brawijaya seperti kepadatan pengunjung, durasi pelayanan, kesalahan pesanan, sistem pemesanan dan pelayanan yang tidak efektif, dan sebagainya. Selanjutnya adalah metode yang digunakan, identifikasi masalah dan analisis kebutuhan sistem, identifikasi pengguna atau aktor, tabel kebutuhan fungsional, use case diagram, use case skenario, dan activity diagram tidak akan kami jelaskan karena sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Selanjutnya adalah akan dijelaskan terkait dengan terkait data flow diagram level 0 hingga level 2 akan dijelaskan oleh teman saya, Pak. Ini saya akan menjelaskan diagram level 0, di mana sistem pemesanan Pujasera UB mengupdate pemesanan ke admin dan admin mengelola pesanan tersebut. Lalu sistem pemesanan Pujasera memantau transaksi dari super admin dan super admin akan menyimpan laporan tersebut. Yang terakhir, sistem pemesanan Pujasera UB menampilkan status pemesanan ke konsumen dan konsumen melakukan pembayarannya. Yang kedua, DFD level 1. Konsumen memilih jumlah pemesanan dan pilihan takeaway dan ataupun dine. Lalu, admin akan menyetujui maupun menolaknya. Lanjut ke pengelolaan pemesanan, di mana admin akan memverifikasi stok menu dan status pemesanan akan dikirim ke konsumen. Lanjut ke pembayarannya, di mana konsumen melakukan pembayaran melalui cash maupun kris dan admin akan mengirimkan bukti pembayarannya. Dan yang terakhir, konfirmasi pembayaran, di mana riwayat transaksi pesanan akan dikirim ke konsumen. Dan verifikasi pemasukan data menu penjualan dikirim ke super admin. Yang terakhir, DFD level 2-nya, di mana konsumen memilih menu dan menu akan menampilkan menu tersebut, jumlah, dan data pemesanan. Yang terakhir, konsumen menerima detail pembayaran, lalu memproses pembayaran tersebut dan mengirimkan notifikasi maupun catatan pembayarannya ke database. Yang terakhir, pesanan, di mana menerima pesanan, lanjut ke verifikasi pemesanan, mengirim status pesanan ke konsumen dan admin, lalu notifikasi kirim ke admin. Dah. Kemudian yang prototyping lowhack sama fidelity mockupnya ini, di mockupnya ini yang desain yang pertama itu ada ini kantin buat loginnya. Jadi mungkin jelasnya seperti ini ya, kasarannya. Lalu dapat dicoba prototypingnya. Nah, seperti ini. Ini jika udah punya akun, ntar tinggal masukin aja akunnya. Jika belum, dapat daftar. Ini tinggal ngisi-ngisi, habis itu baru masuk ke halaman utama, yaitu UMKM-nya. Di sini saya mengisi dua, cuman buat contohnya saja. Lalu di UMKM ini ada bakso ini sama mie ayam Ahmad. Di dalam ini menunya juga aku kasih dua menu buat kasarannya. Lalu ini sama milih mie ayam, lalu dapat dilihat di dalam kasarannya seperti ini. Nah, ini ada dua pilihan, ada takeaway sama dine-in. Ini juga bisa jadi kayak pengurangannya atau dihapus pesanan semua langsung biar nggak ribet. So, mama dine-in ini ntar dapat nulis nomor mejanya sama catatannya, contohnya seperti mau makan jam berapa atau gimana, terus nomor mejanya juga dapat ditulis nomor meja berapa gitu. Lalu pesan sekarang. Nah, itu ini mungkin kemungkinan sebenarnya kayak QRIS pembayarannya, namun saya gini saja kayak Bu, biar lebih ringkasnya itu sarannya. Lalu ini dapat dilihat kayak riwayat pemesanannya, seperti nomor pemesanan, nomor meja, sama ada waktu pemesanannya, tanggal sama jam, sama daftar pemesanannya, sama totalnya. Lalu ada fitur lagi ini di akun. Ini dapat diedit seperti nah, nama, email, telepon. Sebenarnya ada kata sandi juga, tapi masih belum itu ya Bu, tercantum di sini soalnya
agak ribet juga ke akunnya, soalnya butuh database. Habis itu ini mari, ini juga bisa lihat kayak riwayat pemesanannya di akunnya seperti bulan berapa berapa gitu, contohnya kayak ini tadi. Ini juga sama ya tadi, sama lah seperti itu. Mungkin prototipenya dari saya seperti itu. Lanjut, white box testing. Di sini saya akan menjelaskan terkait testing yang kami lakukan pada fitur yang ada di proyek kami. Yang pertama adalah terkait pemilihan UMKM. Di sini terdapat 8 node, 8 edge, di mana jalur independennya jalur 1 yaitu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6 lalu ke 8. Jalur keduanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan kembali ke jalur 5, 6 dan 8. Di sini skenario 1 adalah memilih UMKM. Input datanya adalah konsumen masuk ke menu UMKM dan memilih UMKM. Hasil yang diharapkan adalah menampilkan review dan bintang UMKM. Hasil yang didapat sesuai harapan dan statusnya valid. Kemudian skenario jika UMKM tutup, konsumen masuk ke menu UMKM dan memilih UMKM yang tutup. Hasil yang diharapkan adalah sistem menampilkan foto UMKM menjadi abu-abu dan ada pemberitahuan UMKM tutup dan menampilkan waktu UMKM tersebut akan buka kembali. Hasil yang didapat adalah sesuai harapan dan statusnya valid. Kemudian testing pemilihan menu. Di sini terdapat 9 node, 9 edge, kemudian jalur 1 dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 8 dan 9. Jalur kedua dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian ke 8, kembali ke 7, lalu ke 9. Skenarionya adalah memilih menu. Input datanya memilih menu yang ingin dipesan, hasil yang diharapkan menampilkan halaman menu yang tersedia, deskripsi, harga, dan gambar menu di UMKM tersebut, hasil yang diharapkan sesuai harapan, dan statusnya valid. Selanjutnya adalah jika menu habis, input datanya adalah memilih menu yang sudah habis, kemudian hasil yang diharapkan sistem mengubah tampilan produk yang habis menjadi berwarna abu-abu. Hasil yang didapatkan sesuai harapan dan statusnya valid. Kemudian adalah skenario manajemen produk. Di sini terdapat 13 node, 13 edge. Jalur pertama dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian langsung ke 13. Jalur kedua adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, dan 13. Skenario pertama adalah manajemen produk, di mana input datanya memilih opsi tambah, edit, hapus, lihat detail produk pada menu UMKM yang dipilih, dan mengisi data produk. Selanjutnya, hasil yang diharapkan yaitu menampilkan daftar produk yang tersedia dan opsi perubahan dan menampilkan form sesuai dengan opsi yang dipilih. Hasil yang didapat sesuai harapan dan statusnya valid. Jika data tidak valid atau error, di mana input datanya adalah memilih opsi tambah, edit, hapus, lihat detail UMKM, lihat produk pada menu UMKM, namun data yang dimasukkan tidak lengkap, maka hasil yang diharapkan sistem akan menolak input dan menampilkan pesan peringatan untuk melengkapi data. Hasil yang didapat sesuai harapan dan statusnya valid. Kemudian adalah testing proses produk, di mana terdapat 11 nodes dan 12 edge. Jalur pertama dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian ke 8, lalu ke 10 dan 11. Jalur 2 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jalur ketiga adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian kembali ke 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Skenario pertama adalah proses produk, di mana input datanya adalah masuk ke halaman yang berisi daftar semua pesanan, memilih opsi terima dan admin mengisi atau mengubah status pesanan menjadi dikonfirmasi, diproses, siap diambil, dan selesai. Hasil yang diharapkan adalah menampilkan daftar pesanan lengkap dengan detail seperti nama pelanggan, menu, jumlah, waktu pesanan, pembayaran, serta pilihan terima atau tolak, dan menampilkan halaman untuk memperbarui informasi pesanan. Hasil yang didapat sesuai harapan dan statusnya valid. Yang kedua adalah jika data tidak ditemukan, yaitu di mana input datanya masuk ke halaman yang berisi daftar semua pesanan tadi, namun koneksi ke server atau database gagal, maka sistem akan menampilkan pesan gagal seperti gagal memperbarui data, koneksi ke server terputus, silahkan coba lagi nanti. Hasil yang didapat adalah sesuai harapan dan statusnya valid. Kemudian yang terakhir adalah kelola hak akses, di mana terdapat 9 node dan 8 edge, di mana hanya terdapat satu jalur di mana dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian 9. Skenario pertama adalah kelola hak akses, di mana input datanya membuka menu kelola hak akses, memilih admin atau role yang akan diubah aksesnya. Hasil yang diharapkan menampilkan sistem akan menampilkan detail hak akses admin tersebut dan mengedit. Hasil yang didapat sesuai harapan, statusnya valid. Yang kedua adalah jika validasi gagal, maka input datanya mengubah hak akses yang menyebabkan validasi gagal. Hasil yang diharapkan menampilkan pesan perubahan hak akses tidak valid dan kembali menampilkan detail hak akses. Hasil yang didapat sesuai harapan dan statusnya valid. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan terkait kelebihan dan kekurangan sistem informasi. Kelebihannya adalah mempercepat proses pemesanan, mengurangi kesalahan pesanan, memudahkan UMKM dalam pengelolaan pesanan, fitur pembayaran online, transparansi informasi menu, meningkatkan efisiensi waktu pengunjung, sistem laporan bagi UMKM, dan komunikasi lebih mudah. Kekurangan dari sistem yang kami rancang adalah ketergantungan pada koneksi internet, resiko terjadinya overload server, selanjutnya membutuhkan adaptasi pengguna, kemudian keamanan data harus sangat dijaga, lalu potensi salah input jika UMKM tidak terlatih, lalu tidak semua jenis pesanan cocok, dan ketergantungan pada perangkat.
dapat kami jelaskan terkait dengan proyek yang kami kerjakan. Apabila ada salah kata atau kesalahan dalam proyek kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.